Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU. Yang kedua, memahami proses pembentukan minyak bumi dan cara mengeksplorasinya. Yang ketiga yaitu memahami proses penyulingan minyak bumi secara distilasi bertingkat. Yang keempat yaitu menganalisis proses penyulingan bertingkat untuk menghasilkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Yang kelima yaitu menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Dan yang keenam yaitu menganalisis pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan upaya untuk mengatasinya. Yang ketujuh yaitu membandingkan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya. Yang kedelapan, menjelaskan penggunaan bahan bakar alternatif selain minyak bumi dan gas alam. Yang kesembilan yaitu menganalisis bahan bakar alternatif selain minyak bumi dan gas alam. Yang ke-10 yaitu menyimpulkan dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Yang ke-11 yaitu menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran serta hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang ke-12 yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang minyak bumi, bahan bakar alternatif, pengganti minyak bumi, dan gas alam serta masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Untuk subbab pembahasan yang dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, pembentukan dan komposisi minyak bumi. Yang kedua, teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Yang ketiga yaitu dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. Untuk pembahasan pertama yaitu pembentukan dan komposisi minyak bumi. Pada pembentukan dan komposisi minyak bumi terdapat dua poin, yaitu yang pertama proses pembentukan minyak bumi, yang kedua yaitu komposisi dari pembentukan minyak bumi. Yang pertama proses pembentukan minyak bumi. Bisa kalian lihat di gambar itu terdapat gambar yang pertama yaitu proses pembentukan minyak bumi dan yang kedua itu terdapat gambar pengeboran minyak. Nah, pernahkah kalian melihat anjungan minyak bumi lepas pantai? Minyak bumi diperoleh dari pengeboran permukaan bumi hingga mencapai sumbernya. Dari mana minyak bumi itu terbentuk? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi. Yaitu minyak bumi dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil, jasad renik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Kemudian pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Seiring dengan terjadinya reaksi penguraian, gas alam pun terbentuk. Gas alam terletak di atas lapisan minyak bumi. Minyak bumi tersebut terperangkap di atas lapisan batuan di dasar lautan. Minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan terdeposit di suatu tempat jika terhalang oleh lapisan yang kedap cair dan gas. Jadi kesimpulannya, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba tanaman dan hewan laut kecil atau mikroorganisme mati lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras dan sehingga menghasilkan minyak bumi. Untuk yang kedua yaitu komposisi minyak bumi. Minyak bumi hasil eksplorasi atau hasil pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair, dan padat. Apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Komponen utama dari minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai
50% sampai 85%, sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain, misalnya nitrogen 0 sampai 0,5%, belerang 0 sampai 6%, dan oksigen dari 0 sampai 3,5%. Untuk yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus biasa disebut dengan alkana atau normal parafin. Senyawa ini banyak terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki rantai karbon pendek. Contohnya yaitu etana dan propana. Yang kedua yaitu senyawa hidrokarbon berbentuk siklik. Senyawa hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana atau sikloparafin. Senyawa hidrokarbon ini memiliki rumus molekul sama dengan alkena, tetapi tidak memiliki ikatan rangkap dua dan membentuk struktur cincin. Dalam minyak bumi, antar molekul siklik tersebut kadang-kadang bergabung membentuk suatu molekul yang terdiri atas beberapa senyawa siklik. Yang ketiga yaitu senyawa hidrokarbon alifatik rantai cabang. Senyawa golongan isoalkana atau isoparafin, jumlah senyawanya hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Untuk yang keempat yaitu senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik segi 6, berikatan rangkap 2, selang-seling, dan merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pada umumnya, senyawa hidrokarbon aromatik ini terdapat dalam minyak bumi yang memiliki jumlah atom C yang besar. Kemudian minyak bumi ini ditemukan bersama-sama dengan gas alam. Minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah yang kental dan hitam. Crude oil ini terdiri dari campuran hidrokarbon yaitu alkana yang merupakan fraksi yang terbesar di dalam minyak mentah. Senyawa alkana yang paling banyak ditemukan adalah N-oktana dan iso-oktana. Hidrokarbon aromatis CnH2n-6 diantaranya adalah etil benzen yang memiliki cincin 6. Dalam minyak bumi terdapat juga kandungan selain senyawa hidrokarbon dalam jumlah sedikit, di antaranya yaitu belerang yang berjumlah 0,01 sampai 0,7% dan nitrogen 0,01 sampai 0,9%, oksigen 0,06 sampai 0,4%, karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Untuk poin yang kedua yaitu teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Bisa kalian lihat gambar tersebut. Tentu tidak asing bagi kalian bagaimana minyak bumi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti LPG untuk memasak di dapur, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, oli digunakan untuk pelumas sebagai kendaraan, dan pelapisan jalan menggunakan aspal. Minyak bumi adalah minyak mentah berwujud cairan kental yang berwarna hitam dan belum dapat dimanfaatkan. Kemudian agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang yang melalui dengan dua proses tahap. Yaitu tahap yang pertama yaitu primary processing, dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Dan pengolahan tahap yang kedua yaitu secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Untuk yang pertama yaitu teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan perlu dipisahkan melalui destilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Gas alam mengandung 80% metana, 7% etana, 6% propana, 4% butana, dan isobutana. Sisanya yaitu pentana. Untuk dapat dimanfaatkan, gas propana dan butana dicairkan yang dikenal sebagai LNG atau liquid natural gas.
Karena pembakaran gas alam itu murni dan lebih efisien dan sedikit polutan, maka gas alam banyak digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Dalam tabung kecil ini sering digunakan untuk kemah, barbeque, dan pemantik api. LNG juga banyak digunakan sebagai bahan bakar industri kimia seperti pembuatan metanol dan pupuk. Kemudian senyawa penyusun minyak bumi yaitu alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung S, N, O, dan organologam. Dari hasil distilasi bertingkat diperoleh faksi-faksi LNG, LPG, petroleum ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Senyawa hidrokarbon paranifik dan aromatik tersebut mempunyai trayek didih masing-masing, di mana panjang rantai hidrokarbon berbanding lurus dengan titik didih dan densitasnya. Semakin panjang rantai karbon, maka trayek didih dan densitasnya semakin besar. Jumlah atom karbon dalam rantai hidrokarbon bervariasi. Adapun fraksinasi minyak bumi digambarkan sebagaimana berikut ini. Yang kedua yaitu fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Pada dasarnya, sebelum didapatkan fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, minyak mentah telah mengalami proses pemisahan dan cracking. Dalam proses pemisahan ini, pada prinsipnya minyak mentah yang merupakan campuran semua komponen yang akan dipisahkan masing-masing komponennya yang berubah hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kemudian minyak mentah dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga komponen yang diinginkan menguap pada suhu didihnya. Ketika komponen telah menguap, maka uap akan masuk ke dalam pipa kondensasi sehingga akan mengalami pendinginan. Dalam pipa kondensasi, uap dingin akan berubah menjadi fase cair kembali dan dihasilkan minyak yang lebih murni. Pada hasil pemanasan tersebut didapatkan residu yang juga dapat merupakan produk dari pengolahan minyak bumi itu sendiri. Ada beberapa jenis fraksi minyak bumi secara umum, antara lain yaitu yang pertama fraksi gas ringan, yang kedua yaitu petroleum ether, yang ketiga bensin, yang keempat nafta, yang kelima minyak tanah, yang keenam solar, yang ketujuh pelumas, kemudian lilin, yang kesembilan yaitu minyak bakar atau fuel oil, dan yang ke-10 yaitu aspal. Yang ketiga yaitu dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. Bisa kalian lihat di situ terdapat gambar asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Kalian saat bepergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, kalian pasti pernah merasakan sesak nafas atau kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap. Kalian bisa memberikan pendapat kalian dari mana asal asap itu berasal. Selanjutnya kalian mungkin bertanya, mengapa bisa timbul polusi asap? Ya benar, polusi asap tersebut berasal dari gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan proses pembakaran di pabrik. Di sini ada reaksi pembakaran hidrokarbon. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, kandungan utamanya adalah hidrokarbon, belerang, nitrogen, dan oksigen. Reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Adapun jenis-jenis pembakaran hidrokarbon sebagaimana berikut itu. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran sempurna. Senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contohnya, pembakaran sempurna propana dengan reaksi C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Yang kedua yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Contohnya, pembakaran tidak sempurna pada propana atau gas dalam LPG. Yang terjadi reaksi yaitu 2C3H8 plus 7O2 menjadi 2C plus 2CO plus 2CO2 8H2O.
Yang selanjutnya yaitu dampak pembakaran hidrokarbon. Di situ terdapat 4 gambar, yaitu yang pertama gas karbon dioksida. Polutan gas CO2 yang memiliki batas mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca atau disebut global warming. Yang kedua yaitu gas karbon monoksida atau CO. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu partikulat. Partikulat berupa karbon dan timbal dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata, perih, gangguan saluran pernafasan, dan dapat merusak ginjal. Kemudian yang keempat yaitu gas SO2, NO2, dan NO3. Sulfur dioksida menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx menghasilkan asap kabut. Yang ketiga yaitu cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. Di situ juga terdapat 4 gambar, yaitu yang pertama konverter katalitik. Konverter katalitik pada sistem pembuangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buang seperti CO dan NO menjadi gas yang lebih aman, yaitu N2 dan CO2. Yang kedua, electronic fuel injection. EFI pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan. Yang selanjutnya yaitu penghijauan. Penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Yang keempat yaitu fuel cell. Sel bahan bakar melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan produk reaksi yang ramah lingkungan yaitu H2O. Di sini dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain yaitu dengan penghijauan atau pembuatan taman kota. Yang kedua yaitu menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Yang ketiga yaitu penggunaan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan atau pada knalpot. Yang keempat yaitu penggunaan EFI sebagai sistem bahan bakar. Sekian penjelasan dari materi minyak bumi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.